Halo, kenalin nama gue Hairul Admi. Dan gue punya teori. Semakin bersih cukuran lo, semakin besar juga peluang yang bakal lo dapetin. Gue punya teori ini pas gue lagi mikir-mikir. Kenapa gue dulu sial banget. Dan pas gue liat-liat Facebook gue liat foto-foto lama gue. Ternyata kumis dan jenggot gue hancur. Gue ngerasa gue itu paling ganteng. Gue ngerasa gue itu paling tampan. Tapi ternyata gue gembel. Emang waktu dulu itu gue males banget sama yang namanya cukuran. Karena gue sering banget pakai pisau cukur yang tumpul. Dan kalau nyukur itu suka ada bulu-bulu yang ketinggalan. Suka sampai ada yang berdarah, sampai kekurangan darah. Pokoknya macam-macam lah. Dan pas gue liat Facebook gue yang lama, gue nemuin satu foto yang ngingetin gue sama mantan lama gue. Gue udah PDKT sama dia udah lama, udah naksir dia udah lama, udah ngedeketin dia udah lama, udah ngedeketin orang tuanya, udah jadian sama nyokapnya, dan akhirnya gue jadian juga sama dia. Waktu itu gue lagi ngedate sama dia di restoran yang ada di pinggir jalan, dan 3 hari kemudian dia mutusin gue lewat SMS. Dulu gue tuh bingung banget, kenapa dia mutusin gue. Dan gue liat foto-foto lama gue, ternyata gue lupa cukur kumis gue. Pantas aja dia mutusin gue, karena kumis gue itu mirip banget sama yang namanya ikan lele. Malu banget gue. Untungnya gue jomblo gak terlalu lama. Ada cewek yang mau juga sama gue. Gue jagain lagi sama cewek. Dan gue gak mau ngulangin kesalahan gue yang kemarin. Gue cukur kumis gue berusaha lebih keren lagi, gue berusaha lebih ganteng lagi, gue berusaha lebih maco lagi, walaupun ngondek. Tapi ternyata gue tetap diputusin. Putus itu sakit banget. Bukan lewat SMS, bukan ngomong secara langsung, tapi dia nyuruh bokapnya buat mutusin gue. Anak saya tidak mau sama kamu, Elum. Jadi pergi dari rumah saya dan jangan pernah pegang pantat saya lagi. Dia ngomong gitu. Malu banget gue. Dan gue liat foto-foto lama gue lagi. Ternyata gue salah. Gue lupa cukur jenggot gue. Waktu dulu jenggot gue tuh mirip banget sama yang namanya kambing Jawa. Malu banget gue. Dan setelah itu gue galau. Tiap hari kerjaan gue cuma natap langit. Kalau ada mendung dikit, gue akan menatap nanar keluar jendela dan angkat jemuran gue karena takut hujan. Dan setelah itu, gue mutusin buat berhenti nyukur kumis dan jenggot gue. Gue biarin kumis dan jenggot gue berkembang dengan sendirinya. Ya, cukur-cukur sedikit. Dan tahu nggak, pas gue nongkrong di pinggir jalan, gue dikasih duit. Pantas aja orang-orang mengkasihani gue. Ternyata gue mirip sama pengemis. Ya gue ambil aja duitnya, gue pakai buat jajan. Setelah itu gue memutuskan gue akan berhenti ngomongin tentang cita-citaan. Gue akan berhenti ngomongin tentang cewek. Gue akan berhenti ngomongin tentang cowok. Dan gue memutuskan buat nyari kerja. Gue melamar kerja. Gue datengin perusahaan dengan minat gue. Dan gue bilang ke bapak manajernya, "Bapak, saya ingin melamar di perusahaan bapak." Dan si bapak itu melihat gue. Dia bilang gini, "Maaf, muka kamu mirip sama remaja yang baru akhir balik." Gue bingung. Mirip remaja akhir balik. Gue pulang ke rumah dan gue langsung ngaca. Dan ternyata jenggot gue nyisa selembar. Malu banget gue. Pantas aja bapak itu ngomong mirip remaja baru akhir balik. Untuk melupakan nasib buruk gue,
gue memutuskan untuk liburan. Datanglah gue ke kedutaan buat bikin visa. Dan pas datang ke sana, gue liat petugas yang cantik. Dan gue langsung bilang, "Mbak, saya ingin apply visa." Dan si mbak itu melihat gue, dan gue disangka penjahat. Padahal gue yang sering dijahatin. Dan begitulah, gue disangka penjahat, visa gue ditolak. Dan tau nggak, sakitnya visa ditolak itu sama sakitnya kayak cinta kita ditolak. Terutama gue juga nembak petugas visa itu, dan gue juga ditolak. Jadi double sakitnya, visa ditolak, cinta pun ditolak. Dan kesimpulannya, semakin bersih cemburu lo, semakin besar juga peluang yang bakalan lo dapetin. Mungkin kalau misalkan gue tahu teori ini dari dulu, gue akan dapat cewek, gue akan dapat kerjaan, gue akan dapat, gue bisa liburan, dan kalau bisa gue akan melakukan itu secara bersamaan. Dan setelah gue tahu teori ini, gue itu merasa gue itu lebih tampan, lebih ganteng, lebih rupawan, pokoknya enak lah. Sekarang udah jam, gue nggak pakai jam, sekarang udah jam 2, gue mau ngedate sama cewek gue di restoran Padang sana. Enggak penting makanannya apa, yang penting dia yang bayarin.